orang Indonesia itu hampir tidak pernah punya pengalaman terhadap kemurnian, hampir tidak pernah ketemu orang murni. Jadi cara berpikirnya itu, cara berpikir dan nalurinya itu naluri yang tidak percaya kepada kemurnian. Jadi angel kok percaya ono wong kok tenanan ki angel, mesti dianggap ono pamrih. Orang kok ngumpulin orang begini tiap bulan ini mesti harus mobilisasi, mesti dimaksud apa-apa, kan begitu. Kadang-kadang jamaah sendiri juga tidak percaya, untuk apa atau gini tiap bulan di mana-mana lagi. Besok ditambah lagi di Surabaya namanya Bang-Bang Wetan, abang-abang wetan, karena sekarang sedang lingsir wengi demi turut kidalang. Untuk apa semua? Ya untuk itu, ya mau copat syafaat untuk apa? Ya untuk mau copat syafaat ini, tidak untuk yang lain. Jadi begitu selesai mau copat mas syafaat ya kita pulang, terus nanti bulan depan kita kesini lagi. Ya itu memang untuk itu, tidak untuk mobilisasi, tidak untuk ngincer kekuasaan, tidak untuk ngincer apa-apa, dan orang tidak percaya. Yang sekarang harus dipopulerkan justru adalah yang punya pamrih. Kalau kampanye politik itu kan jelas ngomong kedaulatan, ngomong rakyat, kesejahteraan, yang janjian lah mengarep golek duit itu kan, itu malah dipercaya. Tapi kalau yang begini malah nggak dipercaya. Jadi saya ini orang yang tidak dipercaya di Indonesia ini, dan itu kemudian ternyata setiap orang kayak menunggui, apa ya iya no cak nun kaya orang duwe pamrih, bragedes, nggak mungkin. Jadi ketika saya menjawab sesuatu itu orang juga tidak bisa memahami sesuatu itu sebagai sesuatu. Jadi orang itu terbiasa mencari udang. Kalau dikasih tahu batu itu dia tidak bisa nerima batu karena dia selalu cari udang. Itu maksud saya. Karena setiap pengalaman bangsa Indonesia itu ada udang di balik batu. Wong nolong we ada udang di balik batu. Parpol-parpol nggawe posko di tempat gempa ada udang di balik batu. Agama-agama tertentu nolong orang yang kelaparan ada udang di balik batu. Pemerintah ada udang di balik batu. DPR ada udang di balik batu. Jadi kita tidak pernah punya pengalaman selain itu. Kabeh dong ini ya. Sambatan tua banget cak ngene bojoku ngene, anakku sarep lahir aku rung duwe penggawean ngene ning ora nyebut jenenge sapa. Njur tak bales, Mas atau Mbak atau siapa, saya enggak tahu. Kalau sampean sebut nama sampean, kita bisa mendapat 3 manfaat. 1, ngirit pulsa, jadi aku ora perlu takon jenengmu sapa, njur kok bales meneh lak ngirit 300 kilo to. Kowe 300, aku 300. Nomor 2, aku ya lega atiku, jelas to sapa sing tak omongi. Nomor 2. Nomor 3, kita juga menjadi tidak disalahkan oleh prinsip silaturahmi. Itu. Wes tak jelasin ngono, jawab maksudnya. Lho piye sih? Lho ya maksudnya ya kuwi mau. Saya di SMS dari Mandar, Cak, Mas Halim HD datang dan oleh teman-teman diantar ke rumah saya untuk nginep di rumah saya. Terus tak bales ya alhamdulillah ya iso-isone dayoh ki ya dihormati, digo lah itu, dihormati sewajarnya. Balesi maksudnya lho piye sih iki? Kok maksudnya gitu ya dayoh itu ya gitu deh. Ini masalah kecil, nanti kita tingkatkan. Gusmus pentas pakai Idris Sardi, maca puisi, pakai ngeletak, pakai duduk, pakai berdiri, pakai macam-macam, so apik banget lah. Kalau Anda nonton videonya apik banget Gusmus pentas ya. Begitu selesai pentas dikerubungi wartawan, ditanya, Gus maksudnya pentas tadi itu apa? Loh ya kui mau. Jadi Gusmus frustrasi sampai hari ini oleh pertanyaan itu. Lah terus piye sih lagi kita mau pentas 3 jam begitu selesai itu tadi maksudnya apa? Lah terus piye tuh ya ki?
Kiai Kanjeng keliling kenduri cinta apa segala macam ditakoni. Cak, sebenarnya maksudnya acara kenduri cinta ini apa? Lu ya kenduri cinta? Enggak. Misinya, lu ya kenduri cinta? Lebih sih bang. Nah itu karena apa? Karena dia tidak percaya kepada kemurnian. Maka saya tidak pernah dipercaya di Jogja, tidak pernah dipercaya. Karena mereka tidak percaya bahwa saya murni. Itu. Nah ini contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Kan ada di rumah sakit jiwa itu, Pak Pujo, kan ada di rumah sakit itu jenis sakit yang konslet. Jadi ketemu Pak Pujo jam 6 pagi, halo, kenalkan nama saya Ainun, saya aslinya dari Katipiro, gitu kan Des. Wes engko terus dia ngerokok meneng. Engko Pak Pujo liwat meneng, halo, kenalkan saya Ainun, saya dari Katipiro. Ngono kuwi sedina iso ping 35. Nah, orang Indonesia ini ada titani wes. Berita koran, berita TV, titenono kuwi. Titenono sing konslet ku kuwi banget. Baku sininya baku, pokoknya biyen di format piye, di set up piye. Lho presiden ono gempa, ono tsunami di Pangandaran, ini sarannya, instruksinya evakuasi tetap harus dilanjutkan. Terus ya ora ono gumun padha konslete. Mas, wong iku nek ngelih iki rasa kok perintah mangan. Ya mesti golek-golek pangan dhewe. Nek ana mayat sing isih gletak kaya ngono ki ya mesti wae dievakuasi langsung, rasa instruksi presiden. Kowe iki dadekke presiden iki untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih cerdas. Anak pengen instruksi kaya ngono kuwi lara perlu presiden toh. Coba yang ngising do cewek. Lho iki. Lah ngono dadak ngangkat presiden menggo cewek wae ya mesti wae ngising ya cewek. Kalau ada mayat bergelimpangan ya mesti dievakuasi, ndak perlu diinstruksi presiden. Kuwi saking orang ngertine, saking kosonge, saking konslete. Dunia sedang bergolak. Hizbullah memberi pelajaran besar kepada Amerika dan Israel. Israel lupa bahwa Hizbullah itu tidak tampak. Anda itu bisa menang kalau musuh Anda jelas. Begitu musuh Anda tidak ada identifikasinya, Anda kalah pasti salah berhitung. Dan itulah kegembiraan kita, rasa syukur kita, karena Anda ini tidak bisa ditembak, karena Anda murni. Arep gawe apa? Kumpul ini untuk bikin apa? Anda ada mau ditembak bagaimana? Jadi mereka tidak mengerti, mereka mengertinya udang kok. Padahal ini lah batu toh. Ayo nek udang harus dibandemke nang watu ayo gelut tapi ya udang musuh watu. Mesti ajur udangnya. Kan gitu. Anda kan batu, artinya Anda batu ya batu, ndak ada udangnya di balik batu itu. Itulah. Saya mohon kita punya kemurnian. Saya mohon kita mempertahankan kemurnian. Kemurnian itu apa sih? Ngene lho Rek. Kemarin di Padang Bulan apa di mana ya? Di Jakarta apa di mana saya? Gini loh. Jadi berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini orang tidak baik, maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Mergo aku iki wong ora apik, gitu ya. Maka pekerjaan saya adalah bikin kebaikan. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat. Ngono lho Rek. Ngerti maksudnya ya? Itu pedomannya lebih bagus. Ora kok njuk alim banget kaya ora duwe jahat-jahat atau sithik-sithik ngono kae. Itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres, alim, khusyuk, itu bahaya. Itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kekhusyukan dan kebaikan. Banyak ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai yang sudah yakin bahwa dia benar dan pasti masuk surga, sehingga dia tidak terdorong untuk berakhlak baik sehari-hari. Wong wis jelas masuk mlebu swarga kok. Ambak aku ngampleng nonyo raimu ya aku tetap mlebu swarga. Jadi tidak terdorong. Nah, dengan rasa kita bersalah, rasa jahat, nek cara Jawane bisa rumangsa gitu ya, maka kita akan terdorong untuk berbuat baik. Saya bukan orang suci, maka saya itu sering semampu-mampu saya cari kesucian. Jadi
jadi orang suci itu tidak bisa Mas, tapi kalau bisa ada sesuatu hal di dalam hidup Anda yang Anda pakai untuk nabung kesucian. Nabung kesucian itu piye? Nyun sewu ya aku rapi piye. Misalnya aku karo Mbak Via nggawe usaha apa ngono ya. Itu tak nggo misalnya duwe usaha telu ya sing loro tak nggo nabung kesucian. Nabung kesucian itu bagaimana? Ya aku ora njaluk duit saka aku babar pisan, aku mung memodali tok, seneng ndelok wong nyambut gawe, ning aku ora njaluk persentase. Apa sebabnya? Ya aku ya pengen duwe suci-suci sithik no. Wong aku wong elek kok. Saya orang jelek kok. Saya orang tidak suci kok. Maka saya harus punya tabungan kesucian sedikit-sedikit. Anda nolongin orang di jalan, nyorong truk, nyorong mobil, kok dipakai aja untuk nabung kesucian. Dah saya tidak berpamrih lah, saya nyorong saja, ini lumayan nih saya nyicil-nyicil kesucian kepada Allah kan itu. Dengan saya bersih ingin menolong benar itu. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian teman-teman sekalian, apa rahasianya? Bukan nanti Anda dapat surga, nggak penting, nanti akan saya ceritakan kenapa surga tidak terlalu penting. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang sangat bahaya, yang orang lain mungkin tidak tertolong, Anda tertolong oleh Allah. Karena apa? Karena Anda punya celengan itu tadi. Nah itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam, itu nanti akan terbukti. Mulai sing sregep nabung kesucian ini sing sregep, mbomeng sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya lah, bersikap baik kepada orang, tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Saya pernah disogok 3 miliar untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu, saya langsung dikasih 3 miliar, dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan. Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak, aku sekolahanku lagi kacau, wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki, aku soalnya nek tak terima iki aku bingung dhewe iki, gek duit ngene iki dienggo sekolahan entuk apa ora, wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek. Tak suwek. Lho aja kowe mung aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki iki tak orang-orang awakku. Aku ngopo to ya, aku tak suwek barang. Lho ngono lho Mas, ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Karena apa? Karena Allah membuktikan kepada orang-orang yang berjihad untuk kesuciannya, dan Allah menjaganya dengan cara memberi rizki min haitsu la yahtasib. Jadi bukan kok terus wong nek wis suci terus ndelok wong wedok ora tertarik, ya tertarik. Ndelok duit ora tertarik, duit ora tertarik. Siapa enggak suka duit? Aku suka duit. Cuman untuk menerima itu atau tidak, itu masalah lain. Tapi nek aku kowe takon aku seneng duit, seneng edian apa? Seneng banget aku duit iki. Top wis senenge wis. Tapi sak seneng-senengku karo duit isih kalah karo perjuanganku nang awakku dhewe untuk memurnikan diri saya. Jadi mati tak belani. Aku wong tirakat kecil. Nek ming nolak duit semono wani aku ning ya karo gelo. Ngerti ya Mas? Jadi manusia gitu loh Mas. Orang juga jadi malaikat. So nanti Anda tidak tahan kalau jadi malaikat. Anda tidak kuat. Setelah itu Anda diem-diem jadi setan. Nah banyak tuh Mas. Mergo kowe wis dadi malaikat ning ngarepe wong akeh, akhire kowe ora tahan, wong kowe dudu malaikat kok. Mulane bloko wae karo wong aku ya seneng. Ning untuk saya terlibat di situ, mohon maaf saya punya prinsip lain. Saya punya perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah kalah untuk soal-soal seperti itu. Pak Pendeta nih saking senenge ono acara kaya ngene iki misuh entuk ngomong asu bola balik udah wah seneng banget deh. Saya ini sebagai pendeta tidak pernah satu kali pun mengucapkan kata-kata itu, tapi malam hari ini saya betul-betul ingin mengucapkannya deh, ngomong ngono. Apa tadi asu? Ngomong ngono gitu deh, seneng banget deh. Wes, iya Pak, dalam Islam itu semua ada konteksnya. Kalau diinjak kakinya ya disarankan kalimat thayyibah sik ya, tidak pisan subhanallah, tidak pindo alhamdulillah.
Ditak ping 3 la ilaha illallah, ditak ping 4 Allahu Akbar, ditak ping 5 la haula wala quwata illa billah, ditak ping 6 asu. Jadi Allah mengatakan kamu jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan terani. Nah, ya lah ukurannya ping 3 apa 4 ini tergantung kekuatanmu. Kalau kamu sekali sudah merasa teraniaya ya langsung wae. piye kowe? Lah saiki ukurannya nggak bisa dong distandardisasi dong. Ono wong sing lemah, ono sing kuat, ono sing diapa-apake ming alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, terutama wong Jawa ki apa wae alhamdulillah. Untung kiai-kiai sekarang terbukti tidak memiliki pertimbangan sosial di bidang apapun saja. Di bidang apapun saja terbukti. Ada gempa tidak bisa ngasih fatwa, ada lumpur tidak bisa mengasih formula. Fatwa pisan wis salah, infotainment haram. Aku piye wis salah pol gue wis. Ora salah maksudnya, akhlaknya bener tapi formula ilmiahnya salah besar. Infotainment kok haram. Gue padha karo listrik haram. Mergo ngertine Pak Yai wae listrik ku dienggo wong londe kae. Wong gerono wong londe mesti nganggo listrik, terus listrike haram. Ngono ki ta. Lah men kuwi meng alat to. Infotainment itu gue ngerti. Ini infotainment sekarang ini. Kalau sekarang ngomong substansial, hakikat, infotainment sekarang ini infotainment besar-besaran. Infotainment itu artinya singkatan dari informasi dan entertainment. Jadi sekarang ini kita sedang mendapatkan informasi dan hiburan, bener nggak? Jadi ini infotainment. Dan aku nuruti fatwane Pak Hasyim Muzadi ki bubar iki. Infotainment itu ndak apa-apa. Yang salah adalah perilaku-perilaku, keputusan-keputusan yang melanggar akhlakul karimah di dalam menggunakan infotainment. Misalnya ghibahnya, gosipnya, buka-buka auratnya, tidak mau investigasi, aran-aran, zon. Sekarang itu di Padang Bulan sudah lahir istilah. Sekarang itu orang bukan hanya suudzon. Suudzon itu masih lumayan. Sangka buruk ini ndak sangka buruk, yakin bahwa itu buruk kok sudah ainudzon. Ainudzon dan suul yakin. Loh itu lahir nih Padang Bulan saiki pisan. Itu lahir di Padang Bulan itu kemarin. Ainudzon. Jadi sudah yes, suul yakin. Jadi keburukan itu diyakini benar sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Sudah diyakini benar. Wong jadi acara gosip, yakin benar gosip itu baik kok. Dan menggosipkan itu dengan tenang, itu Eko Patrio pulang umroh yang gosip. Dan tidak ada hubungannya antara umroh sama bahwa gosip itu tidak boleh. Layak tabak tumbak tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktabatu ba'dhu. Kirana hubungane iku nek ora sirah sikar. Saya jadi ingat satu ilmu. Jangan khawatir, Anda yang beribadah, yang rajin bersolawat, yang rajin sholat, itu Anda akan masuk surga. Cuman pertanyaan saya gini, ada 3 faktor dalam hidup yang terkait satu sama lain sebenarnya, tapi kita ambil unsur-unsurnya. 1, ibadah, maksudnya ibadah mahdhah ya. Nomor 2, cari ilmu. Ya cari ilmu sama ibadah kan bisa jadi satu toh. Ya, tapi pokoknya nomor 2 cari ilmu dulu. Cari ilmu itu artinya tidak hanya sekolah atau ikut diklat pusat grafika. Yang namanya sekolah itu datang ke pasar, melihat sesuatu, mempelajarinya. Itu belajar. Ada motor rusak diudak-udak karo ndodok kayak ya, itu namanya belajar, mencari ilmu. Jadi 1 ibadah, nomor 2 mencari ilmu, nomor 3 kerja keras. Kerja keras. Pertanyaannya adalah yang mana yang paling tinggi derajatnya di antara 3 ini? Malam ini ingin saya katakan, mohon maaf kalau ada yang sakit hati, ojo gumun karo wong sing rajin ibadah. Gue rasa kagum karo wong sing sok wiritan. Kayak sosok naik wiritan milih dino Minggu pas kerja bakti ya. Mending wiritan bangane macul-macul. Wis entuk gengsi gede, image bagus, rasa keringetan.
Jadi kadang-kadang wiritan itu dipakai oleh para pemalas yang pelit. Wis milih ndi kowe ngancani wong loro biayai rumah sakitnya apa wiritan, milih ndi aku takon. Nyetokke duit 500.000 apa wiritan, milih ndi? Mesti milih wiritan. Lah nek ngono wong wiritan derajate mung kalah karo 500.000 ta. Dadi rasa gumun karo wong wiritan lah. Loh, ojo njuk kue merasa rendah kalau wiritan. Enggak, wiritan itu sangat bagus, ibadah itu wajib dan sangat bagus, tapi dia tidak nomor satu. Secara alamiah dia tidak nomor satu. Dia ibadah itu baru dilakukan oleh akil balik. Dan manusia hidup itu sejak bayi. Dan bayi itu bekerja, nangis, kerjanya bayi itu nangis, ngompol, ngising, itu kerjanya bayi, tapi dia bekerja sejak kecil. Jadi manusia itu nomor satu bekerja. Bekerja itu apa? Bekerja itu Anda tidak mengingkari amanat Allah. Dikasih badan, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih peralatan-peralatan, Anda tidak mengingkarinya, sehingga Anda mengerjakan sesuatu dengan alat-alat yang dipinjamkan oleh Tuhan. Dan itu yang nomor satu. Nah, kalau mau lebih hebat ya kerja-kerja dok ya gak ada gunanya, ya kerja pakai ilmu, dia berdialektika.